Ada orang yang datang kembali bukan karena mereka merindukanmu, tapi karena dunia luar ternyata tidak seramah pelukanmu dulu. Pagi itu, di depan bengkel kayu yang berdebu, aku melihat, pangeran, masa laluku berdiri dengan senyum yang sudah kadaluarsa. Matahari di kota pesisir ini tidak pernah ragu. Sinarnya jatuh lurus menimpa debu-debu kayu yang menari di udara bengkel Steph. Bau pelitur yang tajam dan aroma kayu jati yang baru diamplas adalah udara yang ia hirup setiap hari. Bagi Steph, kayu adalah kejujuran. Jika kau mengamplasnya dengan kasar, ia akan kasar. Jika kau merawatnya dengan hati, seratnya akan membalas dengan keindahan. Tak ada kepalsuan di sini. Sampai sebuah bayangan menutupi cahaya di ambang pintunya. Steph tidak menghentikan gerakan tangannya. Ia terus mengamplas permukaan meja rias kuno di depannya. Derit amplas itu menjadi musik latar yang menenangkan. Sampai suara sepatu bot yang menginjak serpihan kayu merusak ritmenya. Steph, suara itu masih sama. Berat, sedikit serak, dan selalu terdengar seolah-olah dia adalah pemilik dunia. Frankie berdiri di sana. Rambutnya sedikit lebih panjang dari tahun lalu. Gaya berpakaiannya sangat Jakarta. Sedikit terlalu rapi untuk kota kecil yang udaranya selalu lembab oleh garam. Di tangannya, ia memutar kunci mobil. Sebuah gestur kepercayaan diri yang selalu Steph kenali sebagai tanda bahwa Frankie sedang menginginkan sesuatu. Kota besar ternyata tidak seindah di filter kamera ya Frankie. Steph berucap tanpa menoleh. Suaranya datar, sedatar garis laut di kejauhan. Frankie tertawa kecil, melangkah masuk ke dalam bengkel. Ia menyentuh salah satu kursi yang baru setengah jadi, seolah mencoba meraba kembali kehidupan yang dulu ia tinggalkan begitu saja demi mengejar mimpi sebagai videografer besar di ibu kota. Aku belajar banyak hal di sana Steph. Tapi aku sadar, enggak ada yang senyaman di sini. Enggak ada yang setulus kamu. Steph akhirnya meletakkan amplasnya. Ia menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan yang kotor oleh debu kayu. Ia menatap Frankie, bukan dengan binar kekaguman seperti 2 tahun lalu, melainkan dengan tatapan seorang kurator yang sedang memeriksa barang imitasi. Frankie mulai bercerita. Ia bicara tentang proyek-proyek besar yang katanya hampir ia dapatkan, tentang betapa riuhnya Jakarta, dan bagaimana ia kini ingin pulang. Ia bicara tentang membangun studio di sini, tentang masa depan mereka yang baru, tentang rumah di pinggir pantai yang dulu pernah mereka impikan bersama. Kata-katanya manis, seperti janji kampanye yang dipoles agar terlihat berkilau. Ayo jalan sebentar ke dermaga, ajak Frankie. Cuacanya cerah, seperti hari saat kita pertama kali ketemu. Mereka berjalan bersisian menuju dermaga kayu yang menjorok ke laut. Matahari siang itu terasa menyengat, tapi angin laut yang berhembus kencang membawa sedikit kesejukan. Frankie terus bicara, mencoba menjual kembali sosok dirinya yang baru. Ia bersandar di pagar dermaga, menatap cakrawala dengan pandangan melankolis yang dipelajari dengan baik. Namun, di tengah bualan itu, Steph mendengar sesuatu yang retak. Di balik cerita suksesnya, Frankie kerap mengeluh tentang klien yang tidak membayar, tentang persaingan yang curang, dan betapa capeknya dia menjadi orang kecil di kota besar. Saat itulah Steph paham. Frankie tidak pulang karena ia mencintai kota kecil ini. Ia juga tidak kembali karena merindukan Steph. Frankie kembali karena ia sedang patah. Ia mencari tempat di mana ia masih bisa merasa menjadi pangeran. Tempat di mana egonya bisa dipulihkan setelah dihancurkan oleh kenyataan di ibu kota. Frank, potong Steph pelan. Frankie menoleh, wajahnya kembali diatur agar terlihat penuh kasih. Ya Steph, kamu nggak butuh aku. Kamu cuma butuh penonton untuk kegagalanmu. Steph mengatakannya dengan tenang, hampir tanpa emosi. Dulu, aku selalu merasa beruntung karena kamu pilih. Aku pikir aku adalah gadis kecil di film-film yang beruntung bisa memenangkan hati laki-laki sehebat kamu. Tapi sekarang aku tahu, ini bukan dongeng. Senyum Frankie perlahan luntur. Ia mencoba memegang tangan Steph, tapi Steph melangkah mundur secara alami. Ini cuma kota kecil Frank. Dan aku cuma perempuan yang memperbaiki furnitur rusak. Tapi bedanya, kayu yang rusak bisa aku perbaiki karena mereka diam. Sementara kamu hanya datang saat kamu retak, dan akan pergi lagi saat kamu merasa sudah berkilau kembali. Steph berbalik, meninggalkan Frankie yang terpaku di ujung dermaga. Langkah kaki Steph terasa ringan di atas papan kayu. Ia kembali ke bengkelnya. Di sana,
Ia menyalakan radio kecil di sudut ruangan, membiarkan lagu lama mengalun pelan. Ia mengambil pelitur, mulai mengoleskannya ke permukaan kayu jati dengan teliti. Dari jendela bengkel, ia melihat mobil Frankie perlahan bergerak pergi. Melalui kaca spion besar yang tersandar di dinding, ia memperhatikan kendaraan itu semakin mengecil, tertutup oleh debu jalanan, dan akhirnya menghilang di tikungan pantai. Tidak ada air mata, tidak ada rasa sesak. Hanya ada perasaan lega yang luas, seluas samudera di hadapannya. Dulu, Steph menghabiskan banyak malam dengan bertanya-tanya kapan pangerannya akan datang kembali dengan kuda putih untuk membawanya pergi. Sekarang ia sadar, ia tidak butuh dibawa pergi kemanapun. Ia sudah memiliki dunianya sendiri. Dunia yang dibangun dengan tangannya sendiri, di atas keringatnya sendiri. Di sebuah bengkel kecil yang selalu harum oleh aroma kayu dan ketenangan. Kadang, penyesalan terbaik bukanlah tentang apa yang hilang, tapi tentang menyadari bahwa apa yang hilang itu sebenarnya memang tidak pernah layak untuk dipertahankan. Kebahagiaan ternyata bukan tentang akhir yang indah seperti di film Hollywood, melainkan tentang keberanian untuk menutup pintu bagi orang yang hanya singgah saat mereka sedang lelah. Matahari mulai meredup, memberikan warna jingga yang hangat pada furnitur-furnitur di dalam bengkel. Steph tersenyum kecil. Ia masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, dan kali ini, ia mengerjakannya untuk dirinya sendiri.